Media Belanda melaporkan bahwa ada satu pemain timnas Indonesia yang bakal memecahkan rekor transfer. Ia adalah Michiel Gers dari FC Twente. Michiel Gers merupakan pemain timnas Indonesia yang bersinar di FC Twente. Walau usianya masih 23 tahun, ia sudah menjadi andalan. Maka dari itu, pemain keturunan Manado tersebut dikabarkan menjadi incaran klub-klub top Eropa. Jika terrealisasi, rekor transfer klub akan pecah. Sebelumnya, rekor transfer FC Twente paling besar adalah Ronnie Stam yang dijual ke Wigan Athletic seharga 4 juta euro atau 67,5 miliar rupiah. Adapun nilai transfer Michiel Gers jumlah juta euro atau setara 156,43 miliar rupiah. Jika dijual maka bisa saja rekor tersebut pecah. Rekor transfer Stam bisa sepenuhnya dipecahkan pada tahun ini. Kami melihat pada Michiel Gers secara khususnya. Bek 23 tahun masih memiliki sisa kontrak setahun bersama FC Twente. Setelah musim ini dan bisa membuat perpindahan memungkinkan. Harga pasaran pemain Indonesia tidak kurang dari 9 euro. Jika dijual seharga itu, rekor Stam akan dipecahkan. Sambung ulasan media Belanda itu. Sementara itu, beberapa klub yang dikabarkan ingin mendapatkan jasa Gers adalah Sevilla hingga Bolonya. Pemain keturunan Tristan Goijers, kode keras ingin bela timnas Indonesia. Dia membuat tato bertulis keluarga di dadanya. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, pemain berdarah Maluku berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chad De Jong. Keluarga, tulis unggahan seniman tato Chad De Jong dalam Instagramnya, disertakan dengan emoticon bendera merah putih. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Dan tentunya lagi, masih tentang Tristan yang memiliki keinginan, hasrat yang menggebu-gebu. Tristan merupakan salah satu pemain bertalenta yang saat ini berlaga di Liga Belanda. Ya, pada tersebut netizen rame-rame mengajak Tristan untuk segera berkomunikasikannya, yaitu dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eliano Legenders PSV. Sayangnya, Tristan baru membukukan satu penampilan. Dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideritanya. Jika benar akan dipanggil timnas Indonesia, Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang sudah dihuni oleh beberapa pemain. Selama ini pelatih Sintayong sering menempatkan Asnawi Mangkualam, Sonny Walsh atau Yakob Sayuri di posisi tersebut. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, masuk ke daftar 6 bintang Asia yang patut diperhatikan pada 2025 sesuai artikel FIFA. FIFA merangkum 6 pemain muda Asia yang sedang berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk Marcelino Ferdinand yang dengan ini yaitu di timnas Indonesia. FIFA membahas brace yang dibuat oleh Marcelino Ferdinand untuk membawa timnas Indonesia menghajar timnas Arab Saudi 2-0 dalam matchday ke-6 grup C pada 19 November 2024. Marcelino Ferdinand membawa perpaduan keterampilan teknis yang mengesankan dan kemampuan membaca permainan sebagai gelandang serang, tulis FIFA dalam situsnya. FIFA juga menyoroti perayaan gol Marcelino Ferdinand yang disebut sebagai selebrasi ikonik. Pemain bernomor punggung 7 duduk santai di kursi setelah mencetak gol keduanya ke gawang Arab Saudi. Lalu, setelahnya, pada saat itu, setelah selebrasi ikoniknya, di mana ia duduk dengan santai itu dan juga telah ditiru dan ditanam bermain di seluruh dunia, ujar FIFA lagi. Berkat sensasi pemain muda berusia 20 tahun itu, timnas Indonesia menghidupkan peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Garuda itu menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Kemampuan yang ia tunjukkan selama pertandingan membuat banyak penggemar terpukau.
Kemenangan tersebut mengangkatkan timnas Indonesia ke posisi 3 grup C, meningkatkan harapan mereka untuk lolos Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sejak mereka pada usia yang baru 20 tahun, Marcelino telah menjadi pemain yang tidak terpisahkan bagi negaranya. Selain Marcelino Ferdinand, pemain lain yang mendaftar sebagai yang disebutkan di atas ialah Mohamed Abul Anadir dari timnas Yordania, Abosbek Feyzulvaev dari timnas Uzbekistan, Ali Jasim dari timnas Irak, Marcus Meloni dari timnas Uni Emirat Arab, dan Seo Yong-woo dari timnas Korea Selatan. Skuad Garuda mengakhiri tahun 2024 dengan menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, boleh jadi penuh senyum karena skuad Garuda menerima sederet kabar baik menjelang laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Mereka mengumpulkan 6 poin dari 6 laga di putaran ketiga sejauh ini. Hanya terpaut, yaitu 1 poin di belakang Australia yang berada di peringkat kedua. Timnas Indonesia akan menghadapi Cyprus dalam laga selanjutnya, yaitu di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar kembali pada Maret 2025 mendatang. Menjelang 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain, Sintayong mendapatkan sederet kabar penting, khususnya untuk melawan Cyprus. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh pemain naturalisasi tambahan untuk laga melawan Australia nanti, yaitu Ole Romani. Pada November, sang penyerang FC Utrecht telah mengunjungi Jakarta untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasinya masih belum dilakukan saat ini karena berkaitan dengan DPR RI yang pada saat ini juga belum beres. Namun pihak PSSI melalui Arya Sinulinga memastikan bahwa proses naturalisasi terus berjalan dan Ole Romani terus diupayakan agar bisa bermain pada Maret 2025 mendatang. Selain Ole Romani, timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat lagi oleh 2 bek tanggungnya, Chris Hilgers dan Kevin Dix. Hilgers melewatkan jeda internasional November lalu akibat cedera, selagi Dix absen melawan Arab Saudi karena cedera setelah debut di laga melawan Jepang.